warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Najma, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Parepare. Hari ini saya akan melaksanakan praktek lapangan yang kedua dengan identifikasi masalah masih rendahnya pemahaman peserta didik terhadap soal-soal HOS dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning dengan pendekatan problem solving dengan materi perubahan proporsi pada bangun datar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doanya, nak. Risalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa kita pada hari ini. Saya lihat hari ini ada temannya yang tidak hadir, nak? Berapa orang? Siapa? Dua, Rizky dan Hadijah. Kita doakan teman kita semoga diberi kesehatan dan bisa berkumpul kembali dengan kita mengikuti pembelajaran kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar matematika dan sebelumnya saya akan kalian perhatikan di atas ini ada gambar sebuah persegi. Kemudian ini adalah persegi panjang. Dan ini adalah sebuah persegi. Sekarang dari ketiga gambar di atas ini adalah merupakan salah satu dari bangun datar. Sekarang saya ingin bertanya kepada anak-anakku semua. Yang pertama saya ingin bertanya bagaimana cara kalian mengukur panjang? Menggunakan penggaris. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kalian untuk mengukur sudut, besar sudut? Menggunakan busur. Dan yang ketiga, apakah rumus luas persegi panjang dan luas persegi sama? Tidak. Oke. Sekarang jadi kita perhatikan di atas. Jadi untuk mengukur panjang kita menggunakan yang namanya penggaris atau mistar. Kemudian untuk mengukur besar sudut, kalian bisa menggunakan namanya busur derajat. Dan yang ketiga,
Untuk luas persegi dan persegi panjang itu berbeda. Untuk persegi rumus luasnya adalah sisi dikali sisi. Kemudian untuk persegi panjang adalah panjang kali lebar. Oke, jadi kalian sudah memahaminya. Sekarang kalian perhatikan, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengaruh perubahan proporsi bangun datar. Nah, sekarang kalian perhatikan, dari materi yang kita pelajari hari ini ada beberapa manfaat yang kita peroleh. Yang pertama, kalian perhatikan di atas, ini adalah sebuah foto dengan ukuran 4R dan 2R. Dengan kita mempelajari materi kita hari ini masalah proporsi, kalian memudahkan kalian nanti dalam membuat foto dalam berbagai ukuran. Ini manfaat yang kita peroleh. Kemudian manfaat yang kedua, di sini kalian akan memudahkan kalian dalam mendesain baju dengan berbagai ukuran. Jadi nanti pelajaran yang kita pelajari hari ini ada beberapa manfaatnya. Dan yang ketiga, manfaat yang ketiga di sini, kalian bisa membuat miniatur benda dalam berbagai ukuran. Contohnya seperti yang tampil pada layar. Oke, sekarang kalian perhatikan, dalam pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, setelah kalian berdiskusi kelompok nanti, kalian menyelesaikan LKPD, kalian sudah dapat menumbuhkan yang namanya karakter profil pelajar Pancasila. Yang mana itu adalah gotong royong dan bernalar kritis. Yang kedua, tujuan kita hari ini bahwa setelah kalian nanti berdiskusi kelompok, kalian telah menyelesaikan LKPD, kalian sudah menjelaskan konsep perubahan proporsi pada bangun datar dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah kalian berdiskusi kelompok nanti dan menyelesaikan masalah dalam LKPD, kalian sudah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalian bisa yang berkaitan dengan perubahan pada ukuran panjang, besar sudut, luas, bangun datar akibat perubahan skala dengan tepat. Jadi dengan 3 tujuan kita hari ini, kita akan melakukan diskusi kelompok dan menyelesaikan melalui LKPD. Sekarang kalian perhatikan, sebelumnya Ibu akan bertanya tentang materi kita minggu lalu. Kita sudah mempelajari tentang bangun datar. Ada yang masih ingat bangun datar yang kita pelajari ada berapa jenis nak bangun datarnya? Yang minggu lalu kita sudah pelajari. Yang pertama ada 6. Yang pertama persegi. Yang kedua persegi panjang. Yang ketiga layang-layang. Yang keempat belah ketupat. Yang kelima jajar genjang. Yang keenam trapesium. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari 6 dari sifat bangun datar. Sekarang kalian perhatikan, pada kegiatan diskusi kelompok nanti kita akan menghadapi atau menyelesaikan suatu masalah, di mana masalah yang pertama kita lakukan atau kita selesaikan nanti melalui diskusi kelompok. Yang pertama adalah masalah Pak Ali. Apa masalahnya Pak Ali? Pak Ali di sini mempunyai masalah dalam membuat jendela yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Jadi di sini nanti Pak Ali, kita akan membantu Pak Ali bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Dengan mengamati dan menganalisa nanti melalui bahan ajar yang ada di depan kalian nanti, kita bisa membantu Pak Ali menyelesaikan masalahnya. Sebelumnya
Ibu akan bertanya terlebih dahulu sebelum membantu Pak Ali menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, saya ingin bertanya, jika panjang satu sisi segi 4 diperbesar 2 kali lipat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana perubahan panjang sisinya? Apakah dia tetap atau berubah? Berubah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada anak-anakku terhadap masalah yang dialami Pak Ali, bagaimana perubahan besar sudutnya? Apakah dia tetap atau berubah? Tetap. Jadi nanti kita lihat bagaimana. Kemudian yang ketiga, bagaimana perubahan kelilingnya terhadap masalah yang dihadapi oleh Pak Ali nanti? Tetap atau berubah? Berubah. Lanjut, pertanyaan yang keempat, bagaimana perubahan luasnya? Apakah dia tetap atau berubah? Berubah. Segala masalah yang dihadapi oleh Pak Ali nanti kita dapat lakukan atau menjawab pertanyaan di atas. Sekarang selanjutnya Ibu akan menjelaskan masalah yang kita hadapi nanti melalui LKPD adalah masalah kedua. Di sini di masalah kedua, seorang tukang kebun memiliki sebuah kebun lahan persegi panjang dengan panjang 12 meter dan lebar 16 meter. Di sini kita diberikan suatu masalah. Kita disuruh membantu seorang tukang kebun ini bagaimana perubahan keliling dan luasnya. Apakah mengalami perubahan atau tidak. Dengan dua masalah yang dihadapi ini melalui LKPD, kita akan melakukan kerja kelompok nanti. Kerja kelompok kita nanti segala kegiatannya dilakukan secara berkelompok. Dan hasil diskusi kelompok kalian nanti bisa dipajang di belakang dan setiap kelompok ada perwakilannya mempresentasikan hasil kelompoknya. Sudah mengerti semua, Nak? Sudah mengerti kegiatan kita hari ini? Sudah. Terima kasih. Jadi sekarang silahkan berpindah ke kelompok masing-masing yang sudah Ibu tentukan berdasarkan asesmen diagnostik yang Ibu sudah lakukan. Silahkan Nak berpindah ke tempatnya. Silahkan bergabung ke masing-masing kelompoknya. Ya, semua sudah berada di kelompok masing-masing? Semua sudah berada di kelompoknya? Oke. Sekarang kalian sudah berada di kelompoknya dan setiap perwakilan kelompok silahkan naik ke atas. Ibu akan memberikan amplop. Ada 4 amplop di sini dan setiap amplop ini kelompok memiliki tugas masing-masing untuk melakukan pengukuran terhadap panjang dari bangun datar yang ada di amplop ini. Silahkan ketua kelompok naik ambil. Ya, setiap ketua kelompok silahkan membagikan isi amplop kepada anggota kelompoknya. Ya, silahkan Nak. Oke, sudah? Sekarang ini LKPD-nya.
Oke, silahkan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang sudah berada di dalam amplop itu. Silahkan anak-anakku sekalian berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Ya, silahkan ukur dari masalah yang pertama. Kalian mengukur, kalian sudah tahu bahwa untuk mengukur panjang menggunakan penggaris. Kemudian untuk mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Iya, mana? Iya. Ya, silahkan nak, tempelkan. Tempel dan lakukan pengukuran terhadap gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Dan setiap gambar memiliki ukuran yang berbeda. Ya, silahkan nak. Ya. Panjang AB berapa? Panjang AB 6 cm. Oke. 4 cm. Oke. Setiap bangun itu diberi nama. Ya, diberikan nama. Ya. Oke, silahkan melakukan pengukuran. Panjang AB-nya berapa, panjang CD-nya berapa. Ya. Setiap bangun diberi nama, nak, diberikan nama, kemudian lakukan pengukuran untuk melihat perubahannya. Ya. Untuk gambar kedua beri nama, gambar ketiga berikan nama. Ya. Oke. Ya. Setelah mengetahui panjangnya, hitung keliling dari sebuah gambar pertama. Ini gambar apa nih? Persegi panjang. Oke. Jadi silahkan mengukur. Ya, berapa besar sudutnya? Berapa besar sudutnya? 90. 90 derajat. Kita mengukur mulai dari angka berapa, nak? Mulai dari mana? Coba perhatikan bagaimana caranya mengukur ya. Kita mulai dari angka 0. Oke. Ya. Jadi panjang BC berapa? 4 cm. Ini bangun datar apa nih? Persegi. Oke. Jika sudah diketahui panjangnya, panjang sisinya, dilanjutkan dengan menghitung keliling. Keliling dengan
luas. Ya. Jika panjang sisi ini bangun datar apa? Persegi. Coba, jika panjang sisi sebuah persegi adalah S dan akan diperpanjang sebesar N, maka keliling persegi yang baru adalah 4 kali S kali N. Oke? Kali N. Luas persegi? Ya, luas persegi yang baru S pangkat 2 dikali dengan N pangkat 2. Oke. Itu kesimpulan yang diperoleh dari masalah yang pertama, bahwa keliling yang baru itu 4 dikali S dikali N. Kemudian luas persegi yang baru adalah S pangkat 2 dikali N pangkat 2. Sekarang kalian perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Apakah panjangnya tetap atau berubah? Berubah. Oke. Kalau besar sudutnya dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, apa mengalami perubahan? Tetap. Berapa besar sudutnya? 90. Kemudian dari kelilingnya, gambar 1, gambar 2, gambar 3 dari bangun datar persegi, bagaimana kelilingnya? Apakah dia tetap atau berubah? Gambar pertama berapa kelilingnya? Iya, berapa hasil kelilingnya? 24 cm. Gambar 2, 12 cm. Gambar 3, 8 cm. Jadi dia mengalami perubahan keliling. Oke. Kalau luasnya bagaimana? Mengalami perubahan juga? Oke. Oke, lanjut ke masalah kedua. Iya, baca baik-baik soalnya nak untuk menyelesaikan masalah kedua. Bagi kelompok yang sudah berdiskusi dan selesai, silahkan tempelkan di belakang, di karton pajangan di belakang. Bagi kelompok yang sudah selesai mendiskusikan hasil masalah yang diperoleh kelompoknya. Sudah melakukan pengukuran semua pada masalah pertama? Sudah. Menggunakan penggaris dan busur derajat. Oke, yang sudah selesai kepada masalah pertama, bisa lanjut ke masalah yang kedua. Silahkan baca soal untuk masalah yang kedua. Ya, baca soalnya baik-baik. Ya. Kalau menyelesaikan soal seperti ini, yang dilakukan pertama kali dulu apa? Apa yang kita tulis?
diketahui. Kemudian kalau selesai kita tahu bahwa ini yang diketahui, apa lagi yang kita lakukan? Menuliskan apa yang ditanyakan. Oke, lakukan penyelesaian. Silahkan lakukan penyelesaian nak setelah membaca masalah pada masalah yang kedua. Oke, sudah selesai? 2 dikali 18. 36. Kita tulis 36. Oke. Lanjut. Kali 36. Ya, 2 kali 36. 72. Oke. Sekarang kita menghitung perubahan kelilingnya pada masalah ini. Yang mana keliling baru 72, kemudian keliling yang lama 36. 72 kurang 36. Oke, kita tulis 36. Oke, perubahan luas. Sisi kali sisi. Perubahan persegi, sisi kali sisi. Kita di sini apa? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Kita dapat apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Sudah? Sudah selesai? Ya. Kelompok yang sudah selesai dan sudah didiskusikan dengan anggota kelompoknya, silahkan tempelkan di karton pajangan di belakang. Ya, silahkan nak. Kelompok yang sudah selesai. Sini. Sisi kali sisi di sini. Luas persegi, bukan persegi panjang atau? Oh iya, persegi panjang. Oke. Ini kan persegi, ya. Oke, silahkan tempel di belakang. Bagi kelompok yang sudah melakukan diskusi, silahkan tempelkan hasil kerja kelompok kalian di belakang, di karton pajangan. Ini dulu. Ya, ini dulu. Oke. Ya, silahkan tempel. Tempel 3. Toh, tempel di sini. Tempel 3. Ya, oke, silahkan. Ambil. Ya, silahkan tempel. Kelompok yang sudah selesai dan sudah didiskusikan hasil kerja kelompok kalian, bisa dipajang di belakang di karton yang sudah disiapkan. Ya, kalau sudah ya silahkan tempel nak ya. Kita lem lagi di sini supaya tinggal ditempel ya. Ya, kasih rapi supaya temannya bisa melihat nanti. Ya. Ya, kasih rapi. Ya, oke. Lanjut. Sudah. Ya. Ini lagi. Ini nih, ditempel lagi. Ya, Bi. Ya, tempel ke di situ ya. Ya, di tengah.
Iya, 60. Apa semua kelompok sudah selesai? Sudah selesai semua? Silakan perwakilan setiap kelompok berada di hasil kerja kelompok kalian. Kalian berada di hasil kerja kelompoknya. Dan bagi siswa yang lain, silahkan berkunjung ke hasil dari kerja kelompok lain. Dan jika mengalami masalah atau tidak mengerti, memahami, silahkan bertanya kepada kelompok yang diberi tugas untuk berdiskusi. Silahkan nak. Ya, silahkan berkunjung ke kelompoknya. Jika ada masalah, silahkan. Kalian catat dulu, jika silahkan berkunjung ke kelompok lain, melihat masalah. Silahkan berkunjung dari kelompok 1, setelah berkunjung ke kelompok 1, silahkan berpindah ke kelompok 2 lagi. Setelah berkunjung ke kelompok 2, melihat masalahnya, bertanya jika ada yang kurang dimengerti atau dipahami. Silahkan bertanya kepada kelompok. Apa yang tidak mau mengerti? Ya, silahkan bergeser ke sana nak. Kalau sudah berkunjung ke kelompok 1, silahkan bergeser ke kelompok lain. Itu lagi kelompok 1 ya. Silahkan bergeser ke kelompok lain, lihat masalah yang dihadapi setiap kelompok. Kemana nanti jelaskan ya, Wi? Nih, saya nanti mempresentasikan. Yang sudah berada sudah berkunjung ke kelompok lain, silahkan kembali ke tempatnya nak. Kembali ke tempatnya. Kalian sudah berkunjung ke kelompok. Silahkan kembali ke tempatnya. Perwakilan kelompok tetap berada di hasil kerja kelompok kalian. Di antara beberapa siswa yang di sini, saya ingin bertanya dulu.
setelah kalian berkunjung ke kelompok lain, adakah di antara kalian yang belum memahami masalah yang dihadapi di kelompok 1? Coba angkat tangannya. Untuk kelompok 1 siapa? Ada yang belum dipahami nak? Umu dengan Amanda. Yang lain? Ada? Kemudian masalah yang dihadapi di kelompok 2, ada yang kurang dimengerti? Novi, Munawar, Nasri dengan Safira. Oke, sekarang silahkan yang kurang dimengerti ke kelompok 2 akan dijelaskan oleh ketua kelompoknya. Ya, silahkan kelompok 2 yang menghadapi masalah di kelompok 2 silahkan berada di kelompok 2 sini. Anjir. Siapa yang di kelompok 2 tadi? Mana? Mana? Silahkan di kelompok 2. Ya, silahkan. Ya. Nah, sekarang untuk kelompok 2, silahkan kelompok 2 jelaskan masalah yang kalian hadapi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Popet Tafia dari perwakilan kelompok 2. Saya akan mempresentasikan masalah yang dihadapi oleh kelompok saya. Masalah pertama, gambar pertama. Panjang persegi panjang AB 6 cm. Panjang persegi panjang BC 4 cm. Panjang persegi panjang CD 6 cm. Dan panjang persegi panjang AD 4 cm. Besar masing-masing sudut 90, keliling 20 cm dan luas 24 cm pangkat 2. Gambar kedua, panjang persegi panjang AB 3 cm, panjang persegi panjang BC 2 cm, panjang persegi panjang CD 3 cm, dan panjang persegi panjang AD 2 cm. Besar masing-masing sudut 90, keliling 10 cm dan luas 6 cm pangkat 2. Gambar ketiga, panjang persegi panjang AB 1,5 cm, panjang persegi panjang BC 1 cm, panjang persegi panjang CD 1,5 cm, dan panjang persegi panjang AD 1 cm. Besar masing-masing sudut 90, keliling 5 cm, luas 1,5 cm pangkat 2. Dari ketiga gambar di sini, kalian sudah tahu bahwa kalau untuk mengukur ini menggunakan apa? Penggaris. Kalau untuk mengukur besar sudutnya menggunakan busur derajat. Coba, apa kesimpulan dari ketiga gambar ini? Jika panjang sisi sebuah persegi panjang adalah P dan lebarnya adalah L, jika diperbesar sebesar N, maka keliling persegi panjang yang baru K baru P tambah L kali N. Luas persegi panjang yang baru P baru P kali L kali N pangkat 2. Sudah mengerti? Sudah mengerti. Jadi kalau kelilingnya 2 dikali panjang ditambah lebar dikali N. Kemudian kalau dia luasnya panjang kali lebar dikali N pangkat 2. Sudah mengerti? Oke, silahkan kelompok 2 juga kembali. Sekarang yang tidak mengerti di kelompok 1 ada? Coba silahkan ke kelompok 1, akan dipresentasikan oleh ketua dari kelompok 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akdan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan masalah yang dihadapi kelompok saya, yaitu kelompok 1. Masalah pertama, gambar pertama yaitu panjang. Panjang AB yaitu 6 cm. Panjang B ke C 6 cm. Panjang C ke D itu 6 cm. Panjang A ke D 6 cm. Besar sudut yaitu adalah 90 derajat. Panjang B yaitu 90 derajat, panjang C 90 derajat, panjang D 90 derajat. Kelilingnya yaitu 4 kali S
sama dengan 4 kali 6 kali sama dengan 24 cm. Luas sisi kali sisi sama dengan 6 pangkat 2, 6 kali 6 sama dengan 36 cm. Gambar kedua, A ke B 3 cm, B ke C 3 cm, C ke D 3 cm, D ke A 3 cm. Besar sudut yaitu 90 derajat. Besar sudut B yaitu 90 derajat. Besar sudut C 90 derajat. Besar sudut D yaitu 90 derajat juga. Keliling sama dengan 4 kali S. Keliling sama dengan 4 kali 3. Keliling sama dengan 12 cm. Luas sama dengan sisi kali sisi. Luas sama dengan 3 pangkat 2 atau 3 kali 3. Luas sama dengan 9 cm pangkat 2. Gambar ketiga yaitu gambar yang kecil. Persegi yang paling kecil. A ke B 2 cm, B ke C 2 cm, C ke D 2 cm, A ke D 2 cm. Besar sudut A yaitu 90 derajat, besar sudut B 90 derajat, besar sudut C 90 derajat, dan besar sudut D 90 derajat. Rumus keliling yaitu 4 kali sisi sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 cm. Rumus luas sisi kali sisi sama dengan 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4 cm pangkat 2. Perubahan skala. Untuk perubahan skala panjang yaitu berbeda-beda atau berubah. Untuk besar sudut tetap, dan untuk keliling berubah, untuk luas juga berubah. Keliling persegi yang baru atau K baru sama dengan 4 kali S dikali N. Luas persegi yang baru atau L baru sama dengan sisi pangkat 2 kali N pangkat 2. Sekian dari Sekarang kalian perhatikan, jika panjang sisi sebuah persegi adalah S dan diperbesar adalah sebesar N, maka keliling baru untuk persegi itu adalah 4 kali sisi dikali dengan apa? sisi Dikali dengan 4 kali sisi dikali apa? Dikali N. Kemudian kalau luas baru, sisi pangkat 2 dikali N pangkat 2. Sudah mengerti semua? Sudah, oke. Silahkan kembali ke kelompoknya. Baiklah anak-anakku semua, setelah kita melakukan diskusi kelompok dan melakukan presentasi kepada hasil kerja kelompok kalian, saya ingin meminta kepada salah satu dari kalian bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kita atau hasil dari presentasi kita. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, silahkan Mama Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Saya akan presentasikan hasil dari presentasi saya hari ini, bahwa jika panjang sisi sebuah persegi adalah S dan akan diperbarukan sebesar N, maka keliling persegi yang baru adalah 4 kali sisi kali N, dan luas persegi yang baru adalah S pangkat 2 kali N pangkat 2. Sekian dari hasil presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyelesaikan sebuah masalah perbedaan atau perbesaran pada persegi atau persegi panjang, yaitu nomor 1, menuliskan apa yang diketahui. Nomor 2, menuliskan apa yang ditanyakan. Dan nomor 3, menyelesaikan masalah dengan menggunakan rumus lalu menyimpulkannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temannya ada sudah menarik kesimpulan bahwa sebuah persegi panjang atau persegi yang diperbesar sebesar N, kita akan bisa menarik kesimpulan bahwa dari hasil presentasi kalian kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika dia diperbesar artinya nilai N-nya diperbesar, maka ukuran panjangnya akan berubah. Kemudian besar sudutnya akan tetap. Kemudian ukuran besar kelilingnya adalah berubah. Luasnya akan berubah. Kemudian jika perubahannya diperkecil, dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran panjangnya juga akan berubah. Besar sudutnya tetap. Kemudian kelilingnya berubah, luasnya berubah. Ini berlaku untuk bangun datar, persegi dan persegi panjang. Oke, sekarang sudah selesai pada kegiatan kita berdiskusi secara berkelompok dan mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekarang kita melakukan presentasi kelompok tadi. Dari hasil pengamatan yang Ibu lakukan, kelompok 2 adalah kelompok yang mempunyai hasil kerja kelompok dan hasil presentasi yang cukup baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada anak-anakku semua, dan untuk teman kita yang sudah sudah menarik kesimpulan tadi, Muhammad Rifki, kemudian Jibril dan Ardan, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan, dan tepuk tangan untuk Muhammad Jerwif. Oke, saya meminta salah satu dari kalian bisa menarik kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang bisa? Ya, silahkan Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu persegi. Jika persegi yaitu perubahan skalanya yaitu panjang. Perubahan skalanya setiap persegi yang berbeda akan tetap akan berubah, dan besar sudut akan tetap sama, dan keliling berubah, dan juga luasnya akan berubah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, sekarang kita lihat dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika panjang sisi sebuah persegi adalah S dan akan diperbesar sebesar N, maka keliling dari persegi yang baru adalah 4 kali sisi dikali dengan N. Kemudian luasnya adalah
Sisi pangkat 2 dikali N 2 N pangkat 2. Sekarang kalau untuk persegi panjang kita lihat di sini, jika panjang sisi sebuah persegi panjang adalah P, kemudian lebarnya adalah L, diperbesar sebesar N, maka keliling dari persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar dikali dengan N. Kemudian luas dari persegi panjang yang baru yang sudah diperbesar, panjang kali lebar dikali N pangkat 2. Oke, jadi itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan Ibu akan memberikan asesmen sumatif untuk melihat bagaimana pemahaman anak-anakku semua dalam pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal sumatifnya. Ya, silahkan Nak. Ya, bawa ke belakang. Ya, silahkan kerjakan Nak, silahkan kerjakan. Iya, adit yang kemarin kita catat. Iya. Ya, silahkan kerjakan. Saya beri waktu 10 menit, kalian menyelesaikan asesmen sumatifnya.
Bagi siswa yang sudah selesai, bisa dikumpulkan. Sudah? Sudah semua? Coba dikumpul. Oke, sudah. Ya. Oke. Ya, tulis namanya, tulis namanya. Ya, tulis namanya, Nak. Ya, oke, sudah. Ya, sudah. Oke. Sudah? Sudah. Ya, oke, sudah selesai. Silahkan kumpul. Silahkan kumpul. Sudah selesai. Ya, silahkan kumpul. Sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Ya, sini Nak. Ya, sini. Ya, yang sudah selesai silahkan kumpul. Kumpul. Oke. Oke, sambil saya memeriksa hasil asesmen sumatif kalian, Ibu akan membagikan lembar refleksi kalian untuk kalian isi. Silahkan anak-anakku mengisi sambil kalian menunggu saya memeriksa hasil asesmennya. Ya, silahkan tulis namanya. Ya, ya silahkan kerjakan. Ya, ya, coba.
Iya. Oke, sudah selesai? Oke, silahkan kumpulkan hasil refleksi kalian. Oke, sudah. Ya, oke. Sudah? Ya, sudah selesai? Ya, sudah selesai semua? Ya, silahkan sini. Ya, sini nak. Ya, oke. Oke, saya sampaikan dari hasil sumatif kalian dari 16 siswa yang mengikuti pembelajaran hari ini, masih ada sekitar 2 orang siswa yang belum memahami betul pembelajaran kita hari ini, dan saya meminta kepada 2 orang siswa itu untuk lebih giat lagi belajar nak, supaya kalian bisa memahami materi kita ke depannya. Dan setelah kita melakukan refleksi hari ini tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini, sudah berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Dan untuk minggu depan silahkan anak-anakku mempelajari tentang keliling dan luas dari jajar genjang dan trapesium. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tetap belajar dengan giat, rajin ke sekolah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.